Saudara, teman saya beberapa waktu yang lalu, dia dari Poso, saya ketemu dia. Jadi dulu itu dia pernah dikabarkan meninggal di Facebook. Beritanya gini, innalillahi wa innalillahi roji'un, telah berpulang ke rahmatullah. Namanya ini, fotonya berdarah-darah diangkat di Facebook. Akan dikebumikan, almarhum besok akan dikebumikan, karena dia cowok disebut almarhum ya, kalau cewek almarhumah, kalau bencong aluminium. Nggak ada sebutannya. Jangan jadi bencong saudara, awas loh. Malaikat aja bingung mau manggil. Ini almarhum apa almarhumah? Eka aja bingung. Lalu besoknya saya kan waktu malam itu baca, saya telepon pacarnya itu, mantan pacarnya itu teman saya dulu. Saya telepon, pacarmu meninggal ya? Iya Dep, nggak nyangka ya umurnya cuma segitu. Iya ya ampun, kenapa tabrakan mati di tempat gini ini. Besoknya ada berita di Facebook, diralat dia ndak jadi mati. Saya telepon lagi teman saya, itu gimana sih? Memang nggak mati? Iya masih hidup. Ternyata tadi malam itu nggak tahu orang kali belum mati udah dibilang mati. Akhirnya berapa waktu lalu saya ketemu dia di Jakarta, di satu hotel. Saya lagi duduk di lobi sama teman-teman, dia datang. Dia gini, pagi Bu, ingat saya nggak? Saya lihat, kamu, kenapa nggak jadi mati kamu? Ya, saya bercanda ya. Saya pernah lihat kamu. Siapa bilang saya nggak jadi mati? Dep, saya mati 48 menit. Oh, saya bilang, tarik kursi dulu, tarik kursi. Penting ini kita harus ngobrol nih. Berarti kamu mengalami perjalanan spiritual itu. Kamu harus cerita sama saya. Lalu dia cerita. Jadi gini Dep, waktu mati saya lihat tubuh saya tergeletak di jalan. Saya lihat istri saya datang, saya lihat mobil ambulans datang, tapi nggak lama tiba-tiba saya udah dibawa naik oleh 2 orang berpakaian jubah putih. Jadi saudara, istrinya tuh dokter. Waktu dia dibawa di rumah sakit, udah dipastikan benar-benar mati, ditaruh di kamar mayat. Istrinya kan dokter, jadi nggak mungkin dibohongi lah ya. Pasti tahu kalau udah mati apa belum. Istrinya pulang ke rumah, ya beritakan semua orang sudah meninggal, bikin tenda apa segala, kabarin lah semua. Akhirnya dia kaget waktu diberitakan hidup. Dia cerita, waktu saya mati itu saya dibawa 2 orang pakai jubah putih. Terus dia bilang gini, bener loh Dep, waktu kita mati ternyata nggak ada urusan sama agama. Saya bilang ya iyalah. Emang lo ditanya suruh isi buku tamu, nama, jenis kelamin, agama apa ada? Enggak, bener-bener enggak ada hubungan sama agama. Saya bilang memang bener. Kenapa? Karena sesungguhnya yang manusia butuhkan di dunia ini bukan agama, tetapi Tuhan yang benar. Amin. Karena tidak ada satupun agama yang bisa menyelamatkan orang, termasuk agama Kristen. Makanya kalau engkau cuma punya roh agamawi yang beragama setiap minggu engkau ke gereja dan hidupmu tidak pernah berubah, maaf, tidak ada jaminan engkau masuk dalam kerajaan kekalnya Tuhan. Amin. Tolong diamini yang kenceng. Biar tobat, jangan bilang saya tidak mengingatkan nanti. Ya, nanti kalau udah di sana saudara bilang saya nggak pernah tahu. Kamu jangan bohong kata malaikat. Saya putar tayangannya Debbie Basir nih ada di YouTube. Tanggal ini dia sudah mengingatkan, aku kirim dia ke sana untuk mengingatkan. Jadi jangan pura-pura bego dan tidak mengerti dan tidak mendengar. Alkitab bilang, saudara lihat 7 jemaat yang di kitab Wahyu, semua satu yang sama dibilang apa? Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. 7 kali di 7 jemaat diulangi yang sama. Jadi jangan ada orang tidak bertelinga hari ini. Lalu saya bilang makanya kita orang Kristen gak pernah bela-bela agama. Apalagi sampai berjilid-jilid. Karena kita tahu bukan agama lah yang menyelamatkan kita. Dia bilang dia dibawa naik langit pertama, tingkat langit yang pertama. Di situ dia lihat orang-orang yang sudah mati. Dia lihat mamahnya dia bilang saya lihat mama saya, papa saya, teman-teman yang udah mati. Terus mereka, kamu bisa bicara gak sama mereka? Enggak, tapi aku melihat ada ekspresi di wajah mereka. Ada yang tersenyum, ada yang menangis, ada yang tersiksa. Mungkin sesuai dengan amal ibadah waktu mereka ada di dunia. Terus lalu saya dibawa makin tinggi sampai di tingkat langit ke-7 dia bilang. Terus di sana apa yang kamu lihat? Saya ketemu dengan satu cahaya. Dan cahaya itu berbicara kepada saya, belum saatnya kamu ada di sini, kamu harus pulang. Ceritakan apa yang kamu alami dan lakukan apa yang belum kamu lakukan. Lalu dia bilang,
Lalu tiba-tiba saya balik deh, saya udah hidup tuh di kamar mayat. Saya tanya dia gini, jangan langsung kamu potong. Saya mau tanya, itu kamu bilang kamu sampai di langit ketujuh ketemu cahaya yang bisa suruh kamu hidup lagi dan mati. Berarti kamu ketemu yang maha kuasa, pemegang kehidupan. Saya mau tanya, kamu harus jawab saya dengan jujur. Kamu ada lihat sosok siapa di sana? Ini penting buat kita, mumpung dia sudah ke sana. Jadi kita tidak usah ke sana. Takutnya kita nggak balik lagi. Betul nggak saudara? Dia bilang sampai di sana, lalu saya disuruh pulang. Saya bilang kamu bicara jujur sama saya, kamu pasti melihat sosok. Nggak mungkin nggak. Saya tunggu dia ngomong, saya takutnya dia ngomong ini, iya saya lihat Sumbokong. Waduh bahaya nih, berarti kita salah beriman ini. Ya ternyata di sana Sumbokong, waduh. Atau dia bilang Nyi Roro Kidul dan si buta dari gua hantu. Waduh berarti kita nggak usah jadi Kristen saudara. Karena ini orang netral kan, bukan orang Kristen. Saya paksa dia ngomong dong, kamu lihat siapa. Dengan suara yang pelan dia jawab saya gini, iya Dep, ada sosok yang saya lihat. Siapa yang kamu lihat di sana? Dia bilang, kamu mau tahu yang saya lihat di sana siapa? Nabi Isa Al-Masih. Tuhan Yesus Kristus. Wow, saya langsung gini, terima kasih Tuhan. Makanya saya bilang gini, kamu udah tahu kan? Kamu tahu saya siapa? Iya, saya dulu dengar kamu bikin heboh Kota Poso. Ya, gara-gara kamu jadi Kristen, saya diusir dari rumah, papi saya buang, saya mau dibunuh. Tapi saya tetap pegang iman saya. Saya bilang kalau Tuhan memberi kamu pengertian dan penglihatan seperti itu, berarti kamu dipilih Tuhan.